Kama. Selamat datang di channel Everything Boring. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu baik ya. Kali ini kita akan mereview One Piece chapter 1054 yang mengusung judul Kaisar Api. Di sampul color spread kita bisa melihat 4 kaisar laut yang baru. Halaman pertama dimulai di ibu kota bunga. Kinemon dan para Akazaya lainnya memperhatikan bahwa seseorang sedang mendekati kota. Kinemon mengatakan Luffy dan teman-temannya tidak boleh mengetahui apa yang terjadi. Kemudian mereka pergi untuk berurusan dengan penyusup. Ryokugyu terus berjalan menuju ibu kota bunga dan berkata, kemampuan untuk mempengaruhi orang lain itu sesuatu yang cukup sulit untuk dicapai. Tiba-tiba, Raizu Shinobu Inuarashi, Denjiro Nekomamushi dan Kawamatsu muncul di depan Ryokugyu untuk menghentikannya. Ryokugyu, samurai, jangan menghalangi jalanku. Raizu mengatakan bahwa pria itu adalah seseorang dari marinir. Dan Denjiro mengatakan bahwa dia adalah salah satu musuh Luffy dari dunia luar. Ryokugyu, berapa banyak yang kalian ketahui tentang dunia luar? Tenryubito adalah dewa dunia ini. Negara seperti kalian yang tidak berafiliasi dengan pemerintah dunia tidak berhak. Maaf, tapi begitulah cara dunia bekerja. Ryokugyu meletakkan tangannya di tanah dan menggunakan teknik Kiniku Mori Mori. Dia mulai menumbuhkan semua jenis tanaman untuk menyerang mereka. Ryokugyu, aku adalah pengguna Mori Mori no Mi. Seorang manusia hutan. Alam itu sendiri. Ayah dari semua kehidupan seperti laut. Ketika Ryokugyu mengatakan alam, dia menggunakan kata logia. Ryokugyu, aku akan memberimu pelajaran tentang kemanusiaan. Kita perlu menciptakan makhluk yang lebih rendah untuk hidup. Setiap orang dapat bertahan hidup dengan memandang rendah negara-negara non-afiliasi. Diskriminasi adalah yang memberi kita stabilitas. Dalam halaman ganda yang mengesankan, kita melihat bahwa Ryokugyu telah berubah menjadi semacam pohon raksasa dan menyerang Akazaya dengan cabang dan akar dari semua ukuran. Para Akazaya mencoba menghindari serangan itu. Ryokugyu, tak terhitung orang yang bisa mati di negara ini dan tidak ada hukum yang akan dilanggar. Hentikan aku jika kau bisa. Aku akan membunuh ribuan orang jika perlu untuk menangkap Luffy si topi jerami. Yamato muncul di belakang para Akazaya dan memukul kepala Ryokugyu dengan kanabonya, dan menjatuhkan Ryokugyu ke tanah. Yamato memberitahu Ryokugyu bahwa semua yang dia katakan tidak dapat dimaafkan. Serangan Yamato melukai Ryokugyu yang katanya memiliki haki yang sangat kuat. Yamato mengatakan bahwa Wano Kuni telah menderita 20 tahun tirani. Dan sekarang negara itu akhirnya bebas. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengganggu perayaan mereka yang memang layak. Dan Yamato berkata, aku Yamato, putra Kaido. Ryokugyu, anak Kaido. Momonosuke juga tiba di medan perang dalam bentuk naga. Momonosuke, aku setuju denganmu Yamato. Kami tidak akan membiarkanmu menyentuh pahlawan kami yang masih dalam pemulihan. Ryokugyu, seekor naga. Momonosuke mencoba meniru serangan Boro Bread Kaido. Tapi dia tidak bisa menggunakan serangan itu. Ryokugyu terkejut. Melihat serangannya gagal. Momonosuke berlari ke arah Ryokugyu dan menggigit tubuhnya. Momonosuke kemudian mencoba menjauhkan Ryokugyu dari ibu kota bunga. Dia tidak ingin membuat orang takut lagi. Ryokugyu terkejut melihat naga merah muda. Dia tidak pernah mendengar ada kemampuan seperti itu.
Dia kemudian memberitahu Momonosuke untuk menyingkir dan membungkus beberapa cabang raksasa di sekitar tubuh Momonosuke untuk menghentikannya. Dipotong ke laut dekat Wano Kuni. Kita bisa melihat kapal bajak laut rambut merah ada di sana. Para kru memberitahu Shanks bahwa mereka ingin melihat Luffy, karena dia telah menjadi bajak laut yang hebat sekarang. Shanks ingat terakhir kali dia berada di Laut Wano Kuni, saat mereka berpisah dengan Oden di hari itu. Dia juga berpikir bahwa Momonosuke dan Hiyori pasti sudah dewasa. Lucky Rocks, bos, ayo kita temui Luffy. Bong Puns, Luffy benar-benar luar biasa. Ya sob, tunggu sebentar. Aku belum siap secara mental untuk bertemu Usopp. Lime Juice, apa ini? Staskid itu juga ada di sini. Bukankah dia bertarung melawan kita belum lama ini? Shanks melihat poster Luffy. Flashback singkat dimulai. Kapal bajak laut rambut merah mengejar satu kapal perang marinir. Ben Beckman memberitahu Shanks bahwa ada anggota CP9 di kapal perang. Tetapi Shanks tidak peduli. Woshu muda bertanya apa yang mereka inginkan, karena tidak ada harta di kapal perang. Woshu bilang mereka hanya memiliki Akuma no Mi yang sangat sedikit. Lalu kita melihat peti dengan Gomu Gomu no Mi yang kita lihat di One Piece Chapter 1. Flashback berlanjut dengan Shanks mengingat beberapa adegan dengan Luffy di desa Fusa, dan momen di mana Shanks mengorbankan lengannya untuk menyelamatkan Luffy. Kembali di masa sekarang kita melihat Shanks meraih lengannya yang hilang. Beberapa anggota kru yang tidak berada di kapal ketika bajak laut rambut merah bertemu Luffy di masa lalu, terkejut mengetahui bahwa bos mereka mengenal Luffy. Mereka mendengar semua jenis rumor tentang Luffy. Misalnya bahwa Luffy adalah monster monyet yang tak terbendung. Shanks berbicara dengan rekan krunya. Aku tidak berniat bertemu Luffy. Bisakah kau mengingatkanku apa yang terjadi di wilayah kita sekarang? Howling Gap, kau berbicara tentang pria bernama Barto. Sepertinya dia salah satu bawahan Luffy. Dia membakar bendera kita dan mengubahnya menjadi bendera Luffy. Shanks, kita harus pergi untuk menyelesaikannya. Atau apa yang akan terjadi dengan kredibilitasku? Shanks duduk di meja di sebelah Ben Beckman dan menyajikan secangkir sake untuk dirinya sendiri. Shanks, hei Beck, kurasa sudah waktunya untuk bergabung dalam pertarungan untuk merebutkan One Piece. Dipotong ke markas besar Angkatan Laut di Dunia Baru. Sebuah pertemuan sedang berlangsung. Seorang marinir yang tidak dikenal memberitahu Akainu bahwa mereka tidak dapat membiarkan pasukan revolusioner terus melakukan sesuatu sesuka mereka. Akainu mengatakan kepadanya bahwa dia sudah tahu, tetapi mereka tidak memiliki cukup pasukan untuk semuanya. Kami melihat bahwa Akainu, Kizaru dan marinir yang tidak dikenal ada di pertemuan itu. Angkatan Laut tidak dikenal, orang yang disebut Sabo Kaisar Api, sekarang menjadi pahlawan di seluruh dunia. Nefertari Cobra adalah satu-satunya anggota dari 20 kerajaan yang mendirikan pemerintah dunia 800 tahun yang lalu, yang berpartisipasi dalam referee. Pembunuhan orang ini adalah pencapaian penting bagi tentara revolusioner. Kita melihat tajuk utama surat kabar, yang mengatakan Sabo membunuh Raja Nefertari Cobra dari kerajaan Arabasta. Kemudian marinir yang tidak dikenal itu berbicara tentang apa yang terjadi di tanah Mary Geois saat referee sedang berlangsung. Beberapa jam sebelum pembunuhan di daerah pemukiman Tenryubito, di tanah para dewa, lambang bangsawan dunia dihancurkan. Itu adalah deklarasi perang.
Saat dia berbicara, kita melihat bendera Tenryubito yang berkibar di atas sebuah gedung yang terbakar selama insiden itu. Tentara marinir yang dipimpin oleh Laksamana Ryokugyu dan Fujitora menghadiri panggilan para bangsawan. Tapi pada akhirnya revolusioner mampu membebaskan Bartolomeo Kuma, mantan anggota tentara revolusioner yang menjadi budak dari Tenryubito. Dan mereka semua lolos. Laksamana mungkin tidak bisa bertarung dengan baik di tanah para dewa. Akainu, kau tidak perlu membuat alasan atas nama mereka. Dan bagaimana dengan hilangnya Putri Vivi, yang terjadi bersamaan dengan pembunuhan King Cobra? Terlihat surat kabar yang melaporkan hilangnya Vivi. Marinir yang tidak dikenal dihadirkan. Dia adalah seorang pria dengan rambut putih dan kacamata hitam. Dia adalah Kurouma alias kuda hitam, kepala layanan investigasi kriminal laut. Nama aslinya adalah Tensei Kurouma. Kami masih menyelidiki hilangnya Vivi, dan kemungkinan ada hubungannya dengan insiden itu. Kizaru, apakah insiden percobaan pembunuhan tentang Saint Charles telah diselesaikan? Kurouma, mengenai Saint Charles, ada pengadilan di tanah para dewa, di mana ksatria dewa campur tangan, yang membuat segalanya lebih rumit. Akainu, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Kurouma, rumor mengatakan Sabo adalah orang yang mungkin menarik tali di balik semua insiden ini. Dan revolusi 8 bangsa terjadi, bertujuan untuk mengembalikannya para pemimpin dunia. Percikan pemberontakan di seluruh dunia. Mereka mulai memperlakukan orang itu seperti Tuhan. Di halaman ganda terakhir kita melihat negara dari chapter 1053 di mana gambar raksasa Sabo di sebuah bangunan. Ada seorang pria dengan megafon di atas panggung sementara orang-orang bersorak Sabo Kaisar Api. Kurouma, bahkan bisa dikatakan bahwa popularitasnya telah melampaui pengaruh tertinggi tentara revolusi Dragon, Kizaru, dan kemudian, tepat pada saat ini, adik laki-lakinya Luffy si topi jerami menjadi salah satu Yonkou. Pria dengan megafon mulai berbicara kepada orang-orang. Sistem lama telah dihancurkan oleh adik dari Kaisar Api. Saat ini, era ini sedang berubah. Di panel terakhir bab ini, kita melihat Akainu melihat laut dari kantornya dan berkata, "Sepertinya aku sudah menjadi laksamana armada di saat ini. Tapi apapun yang akan terjadi, aku akan menghabisi mereka semua." Demikian review One Piece chapter 1054 yang sangat luar biasa ini. Bagaimana menurut kalian tentang chapter kali ini? Sampaikan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa nantikan update One Piece di video selanjutnya. Dan terima kasih.